bird on a tree. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kita ngobrol soal bakat ya. Jadi ini penting banget, apalagi untuk yang masih muda gitu ya. Banyak orang mengatakan, ya semua orang berbakat, tapi kamu mesti latihan saja. Ya, biasanya kalau di sekolah kan kita seperti itu ya. Karena kita kalau masih sekolah di SMA, SMP, mesti bisa bahasa Inggris, mesti bisa fisika, mesti bisa kimia, harus bisa olahraga, harus pintar bahasa, banyak sekali mata pelajaran. Sehingga guru selalu mengajarkan kita untuk ya jangan tergantung sama bakat gitu ya. Setiap kamu bisa berlatih, latihan terus, kemungkinan besar kamu juga akan berbakat. Tidak salah gitu, tapi bisa jadi itu menghambat, bisa jadi membuat orang tidak menemukan dirinya, potensi yang terbaiknya, the best versionnya gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita ini nyari gitu, bakat saya ini apa ya. Kalau kita punya anak juga, bakat anak saya ini apa ya. Karena teman-teman, ketika kita menemukan bakat kita, itu pasti akan jauh lebih dahsyat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat dibanding kita melakukan aktivitas tanpa mengenali bakat kita gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau orang berbakat itu cirinya kan dia enjoy, dia easy gitu ya, dia menikmati, dia belajar itu jadi gampang gitu, terus bisa jadi excellence, baru bisa menghasilkan uang yang banyak kan ya. Enjoy, easy, excellent, and earn money kan gitu ya. Nah, ketika orang itu tidak menemukan bakatnya atau tidak menggali bakatnya atau tidak menumbuhkan, melatih bakatnya, baru dia tidak menjadi excellent. Dia bakatnya main bola, tapi dia tidak latihan bola gitu ya. Dia hanya lari, dia hanya bersepeda, dia hanya berdagang ya. Tentu bakat yang diberikan Tuhan itu tidak tumbuh. Jadi saya termasuk yang meyakini bahwa setiap manusia itu diberikan bakatnya. Minim 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Tapi punya satu bakat. Dan orang itu akan menjadi excellent ketika dia fokus pas pada bakatnya. Pas pada bakatnya, dia berlatih dengan benar, kemudian dia akan menjadi hebat. Jadi kita memang harus menemukan diri kita ini sebenarnya berbakat di bidang apa. Kalau di masalah kecerdasan kan macam-macam ya, ada matematik, ada bahasa, ada spasial, dan macam-macam. Nah, bakat kita apa nih? Anda bayangkan, ada orang misalnya tidak berbakat nyanyi, ya suruh nyanyi susah, walaupun belajar. Misalnya Deddy Corbuzier suruh nyanyi, pasti sulit gitu. Beda sama Glenn Fredly, Glenn ya. Kalau Glenn kasih apa aja jadi lagu ya, balonku aja bisa jadi bagus gitu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Bisa digaya-gayain gitu. Tapi kalau Deddy Corbuzier ya mungkin nggak bisa, karena memang bakatnya tidak di situ. Ya, ayo kita tanya kepada diri kita atau anak kita atau siapapun supaya dia menemukan the best version dari dirinya adalah dia harusnya juga mengenali bakatnya itu apa. Ciri-cirinya tadi, kalau belajar sesuatu jadi mudah. Kok dia kalau belajar matematika mudah ya? Oh, bakatnya matematika gitu. Kalau dia belajar musik kok mau gitar, mau piano, mau suling, mau saksofon kok bisa ya? Nah, ada kemungkinan dia punya bakat musik. Kemudian selain easy, ya dia enjoy. Jadi karena orang yang punya bakat musik itu latihan gitar itu sampai malam, tanglinung, ya betah. Kalau dia punya bakat olahraga, ya latihan yang keras pun betah. Main bola ya betah. Jadi enjoy. Jadi Anda gampang ngapain, enjoy nggak melakukan. Itu udah ciri-ciri tuh, Pak. Kemudian bisa jadi level excellent itu baru dengan praktis ya, latihan. Ketika orang latihan, naik level terus, diberi latihan, naik level terus, diberi latihan, naik level terus,
kemungkinan akan melakukan dengan excellent. Bahkan ada yang mengatakan 10.000 jam gitu ya. 10.000 jam. Kalau misalnya Cristiano Ronaldo mungkin nendang-nendang bola itu berapa kali nendang bola udah tak terhitung tuh. Nendang pelan, nendang pelintir, nendang ini, menggiring bola, kira-kira udah berapa kilo, jangan-jangan keliling dunia udah nyampe. Nah itu karena memang Messi, Cristiano Ronaldo berbakat di bidang bola. Tadi apa? Easy, excellent, enjoy kan? Masuk tuh, dia pasti akan belajar apapun jadi mudah. Mau tendangan pisang, tendangan mangga, tendangan manggis bisa ya. Messi gitu ya. Ataupun Cristiano Ronaldo. Dan dia menikmati. Untuk latihan bola sehari 3 jam, ya enjoy saja. Bagi orang yang berbakat musik ya dia mulai menikmati tuh. Suruh belajar 4 jam, 5 jam, nggak ada masalah. Jadi karena memang bidang kehidupan macam-macam, sungguh sayang ketika seseorang tidak pas berkecimpung di bidang yang dia sebenarnya talented, ya, dia sebenarnya memiliki bakat di situ. Jadi benar-benar apalagi anak-anak kita atau teman-teman yang masih muda nyari tuh, kira-kira saya gampang nggak kalau latihan ini, seneng nggak gitu kan? Bisa excellent nggak, itu berarti ada bakatnya. Jadi kalau Anda sudah temukan itu tinggal asah terus, pasti akan menemukan excellentnya ya, level excellentnya. Ada juga yang mengatakan apa? Passion. Bisa jadi passion itu kan keinginan, gairah, ya berarti termasuk karena kita senang ya, enjoy dan easy ya, jadi passionnya bisa masuk di situ. Passion. Banyak orang sukses yang tidak di passionnya juga ada ya. Tapi banyak orang sukses, passionnya apakah di kosmetik? Enggak gitu. Ternyata sukses di kosmetik. Passionnya apakah di pabrik plastik? Enggak. Tapi jadi pengusaha pabrik plastik. Ya ternyata passionnya ada, yaitu ujungnya tadi passionnya di uang cukup kuat gitu ya. Bahkan beberapa orang yang misalnya di YouTuber itu di interview apakah passionnya di bidang misalnya notebook gitu di IT, ternyata enggak, tapi dia bikin review IT ya. Kenapa? Ya ada uangnya aja, kira-kira gitu ya. Ya teman-teman, betapa indahnya manusia yang bisa menemukan dirinya dalam the best version ya. Contoh-contoh yang clear, jelas kan ya, misalnya kalau di bidang olahraga ada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ya. Kalau pemain basket zaman saya dulu Abdul Jabbar, Michael Jordan gitu ya. Tapi mungkin kalau sekarang siapa? Giannis Antetokounmpo, itu namanya agak susah ya. Itu berarti kan wah selengdang, dribbling bola, oper lah, lincah sekali. Udah nggak perlu mikir ya, karena itu sudah di atas 10.000 jam. Nah itu akan menjadi orang yang hebat, potensi yang luar biasa, diolah, dilatih dengan latihan-latihan yang memadai, dia akan menjadi sangat excellent. Nah teman-teman, apa yang Anda lakukan sekarang ini bisa jadi autopilot gitu ya, autopilot. Jadi sudah jalan gitu. Kalau Anda seorang pegawai berangkat kerja, ngerjain sesuatu, pulang lagi, itu nggak improve, nggak bakal sampai di level excellent. Bisa jadi satu karena memang tidak di bakat yang Anda miliki, karena kebutuhan finansial, Anda harus menghasilkan, Anda harus bekerja supaya dapat gaji sehingga Anda bekerja di situ. Nah, kemudian Anda autopilot ya, jalanin aja tanpa improvement. Nah, itu nggak pernah sampai excellence. Jadi bisa jadi kalau teman-teman sekarang posisinya memang mungkin tidak pada posisi kayak sebenarnya bukan bakat saya, terpaksa aja. Nah, untuk improve mau nggak mau teman-teman harus lakukan latihan ya, terus berlatih terus, praktis, improve, belajar, baru bisa naik ke level yang lebih naik. Bisa jadi nanti teman-teman akan menjadi, bisa juga easy gitu, wah ngerjain ini jadi gampang nih. Kalau Anda orang marketing, oh mau memasarkan itu jadi gampang nih. Kalau Anda orang finance, oh ngitung uang, laporan itu gampang, analisa keuangan jadi gampang. Oh bisa jadi masuk easy itu. Kemudian apakah Anda enjoy? Nah biasanya ketika orang itu mudah melakukan sesuatu jadi enjoy, sudah nggak jadi beban lagi kan. Laporan ini bisa, strategi ini bisa, bikin ini bisa sesuai bidang Anda.
jadi enjoy. Nah, kemudian Anda berlatih terus. Ada istilahnya yang deliberate practice itu ya, berlatih terus dengan menaikkan level dengan metode yang baik, dengan mentor yang pas. Nah, bisa jadi loh teman-teman menemukan bakat keduanya. Jadi monggo. Nah, ketika masih muda, belum terlanjur jauh, lebih baik sekarang mulai meresearch diri sendiri, saya ini bakatnya apa? Karena Tuhan pasti berikan bakat itu. Bakat saya apa ya? Apakah saya melakukan ini dengan mudah? Apakah dengan enjoy? Apakah dengan excellent gitu ya? Nah, kalau itu sudah Anda temukan, mungkin Anda sebagai pemain atlet, olahraga, pemusik, atau mungkin komedian ya. Anda bayangkan tuh kalau kayak Sule itu sama Andre ngomong apa aja jadi lucu kan ya. Ayo, ketika Sule jadi anak bayi, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Bahasa Inggrisnya 10 10. Bahasa Inggrisnya 20 10 10. Bahasa Inggrisnya 30 10 10 10. Nah, gampang aja buat Sule itu langsung menjadi sebuah lelucon kan. Kalau ayah father, ibu mother gitu. Kakak kalender. Itu udah ya, walaupun mungkin tetap latihan gitu, tapi urat-urat bakat untuk menjadi komedian dan senimannya sudah sangat kuat. Jadi alangkah sayangnya ketika seseorang itu sudah pasti diberikan bakat, minimal satu bakat oleh Tuhan, tidak menemukan bakatnya, tidak dipupuk ya. Biasanya pekerja-pekerja kasar itu tidak menemukan bakatnya. Dia jadi tukang batu, tukang bangunan, padahal dia punya bakat sesuatu tuh. Kalau ditemukan, wah bisa dahsyat. Tapi kalau dia rata-rata di pegawai, staff segala macam, artinya sebenarnya dia tidak memanfaatkan bakatnya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan video ini mengingatkan kita bahwa untuk menjadi the best version of you adalah dengan mengenali bakat kita. Cari lagi, nggak ada kata terlambat, orang bisa berbelok ya. KFC Colonel Sanders itu tentara gitu, bisa berbelok kan, jadi pemilik KFC kan, dia ternyata punya resep yang enak, bisa berbelok. Sylvester Stallone juga awalnya kan juga bukan bintang film, bukan aktor, ngomong aja susah, ternyata bisa berbelok. Wah, itu bagus tuh beberapa. Anda lihat juga karir di Indonesia kan macam-macam tuh. Ada yang berbelok kan. Misalnya jadi atlet, kemudian jadi komentator, ada yang jadi pesulap, kemudian muncul jadi presenter gitu ya. Ada yang musik, belok ya. Misalnya contoh yang tadi saya sebut, Andre Taulany kan dulu punya band, belok, ternyata lebih ke komedian bersama Sule gitu ya, atau si siapa ya? Temennya Desta itu kan juga ya, ada siapa sih, Rompis ya, kan punya band, belok. Jadi Anda bisa lihat itu, orang bisa berbelok, artinya di tengah jalan orang bisa menemukan, selama dia explore terus, cari bahwa saya ini bakatnya di mana, saya ini bakatnya di mana. Salah satu tadi ciri-cirinya adalah senang melakukannya, kalau melakukannya itu mudah, kalau mencoba itu mudah, kemudian bisa excellent. Nah, itu ciri-ciri. Kemudian ketika Anda merasa, oh ini bakat gitu, Anda langsung praktis, latihan terus, meningkatkan kualitasnya. Semua yang excellent itu pasti praktis latihannya. Anda semua pasti bisa menyetir mobil ya, tapi Anda tidak jadi pembalap. Hanya 1-2 dari pemirsa video ini mungkin pembalap. Artinya ketika standar nyetir ya sudah bisa sama nyetir. Tapi ketika mau excellent menjadi pembalap, pasti more practice. Latihannya jauh lebih keras, lebih sering, lebih intensif. Oke teman-teman, selamat mencari dan menemukan bakat Anda. Setelah temu, pegang, diolah sampai ke level excellent. Maka Anda nanti bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, sukses besar untuk teman-teman semua. Bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.